Dan untuk mengetahui perkembangan terkini terkait penertiban bangunan rumah liar di Batam, Kepulauan Riau, saya sudah terhubung dengan AKP Tetio Nardianto yang adalah Wakasat Reskrim Polresta Barelang, Polda Kepulauan Riau. Selamat petang Pak Tio, maaf. Selamat petang, Mbak Lydia. Ya, Pak Tio, seperti apa kondisi terakhir di lokasi penertiban saat ini? Baik, Mbak Lydia, kami jelaskan bahwasanya kondisi terakhir saat ini sudah kondusif di lapangan dan sekarang masih dalam masa pembersihan lokasi. Kemudian lokasi juga sekarang masih dijaga oleh beberapa personil dari tim gabungan. Ya, kemudian dengan para provokator yang sudah diamankan oleh pihak Polrestabes, maksud kami di Barelang, apakah seperti apa proses hukum yang sedang mereka jalani saat ini? Baik, Mbak, kami jelaskan bahwasanya kami klarifikasi dulu bahwasanya para pelaku yang melakukan kekerasan, ancaman kekerasan di TKP itu jumlahnya 16 orang. 16 orang ya? 16 orang yang kami amankan. Kemudian dari hasil pemeriksaan 11 yang kami tetapkan tersangka. Kemudian yang 5-nya kami kembalikan karena tidak cukup bukti. Itu, Mbak. Nah, kemudian terkait dengan ricuh yang terjadi saat penertiban, apakah sebelum penertiban warga sudah diinformasikan sebelumnya atau mereka sudah tahu terkait dengan penertiban ini? Baik, Pak. Jadi untuk penertiban yang dilakukan terakhir kami sebelumnya itu sudah dilakukan. Sudah dilakukan sosialisasi, kemudian sudah dilakukan pertemuan, kemudian sudah dilakukan untuk mediasi. Waktu itu sempat terjadi keributan juga. Namun sampai akhirnya, sampai batas terakhir kemarin, itu juga dari pihak tim sudah memberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga. Namun tidak dari yang 500 kakak yang 450 sudah mau menerima ganti rugi, kemudian menerima lokasi, kemudian yang 50 ini yang tidak mau. Dan itu sudah kami lakukan dari tim, memberikan negosiasi, kemudian surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga. Nah, barulah terakhir dilakukan penertiban oleh tim terpadu. Berarti kejadian kemarin ini sudah melalui beberapa kali upaya penertiban seperti itu, Pak Tio ya? Baik, betul Bu Lilian. Nah, kemudian dari sekitar 500 kakak, lebih banyak yang sudah menerima akan ganti rugi seperti itu ya Pak ya? Benar Mbak Lia, jadi yang menerima ini ada 450 kakak. Jadi masing-masing menerima kapling, kemudian menerima sagu hati sebesar 7 juta. Nah untuk yang 50 ini yang bertahan ini, yang melakukan ini tidak terima ini, dia meminta ganti rugi 50 juta. Oh. Nah, perusahaan tidak sanggup untuk memenuhi apa yang diminta itu. Ya, apakah para tersangka yang sudah diamankan kepolisian ini memang betul-betul datang dari 50 warga yang tetap bertahan ini atau dari pihak luar? Jadi yang di sana itu memang dari warga itu sendiri, 50 kakak. Jadi ada 50 kakak ini, ada kakaknya, ada abangnya. Gitu. Jadi banyak lebih yang dari 50 kakak ini. Ya, mereka bertahan untuk tetap menempati lahan yang mereka tempati selama ini. Sebenarnya sudah berapa lama mereka menempati lahan dari perusahaan ini, Pak Tio? Kalau menempati itu mulai dari sudah lama, dari 2008, kalau nggak salah sesuai dengan PL yang diterima oleh PT Batamas Indah Permai. Ya, kemudian bagaimana dengan kondisi anggota BRIMOB yang sempat terluka saat kericuhan terjadi dalam penertiban itu yang terkena panah, Pak Tio? Kondisi sekarang sudah membaik. Jadi itu juga sudah kemarin terakhir dibesuk oleh Bapak Kapolresta dan para pejabat utama Polres. Yang bersangkutan sudah membaik dan sudah bisa bentar lagi meninggalkan rumah sakit. Rumah sakit sudah semakin pulih ya Pak ya. Nah, saya ingin mengkonfirmasi apakah dari 11 tersangka ini salah satunya adalah pelaku yang memanah brigadir yang anggota BRIMOB ini, Pak Tio? Benar. Jadi dari
dari 11 orang yang tersangka, ada pelaku pemanah dengan inisial akan sebagai tersangka. Baik, terima kasih AKP Tetio Nardianto, Wakasat Reskrim Polresta Barelang, Polda Kepulauan Riau sudah bergabung bersama kami di Presisi Petang. Selamat sore, salam presisi.